ngomong. Oh, kamu. Saya Nika Ahmawan. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi pendidikan matematika Fakultas Pendidikan Ilmu Eksakta dan Keolahragaan IKIP Budi Utama Malang. Pendidikan di matematika IKIP Budi Utama Malang memiliki visi dan misi. Di antaranya, visi dan pendidikan matematika IKIP Budi Utama Malang adalah menjadikan program studi pendidikan matematika unggul, sehat, dan berguna. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pembelajaran di bidang pendidikan matematika yang unggul, sehat, dan berbudi utama yang mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Yang kedua adalah menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang unggul dan bermanfaat dalam kerangka pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang berbudi utama. Yang ketiga adalah menyelenggarakan dan memperluas pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan insan yang berbudi utama. Yang keempat adalah meningkatkan dan menciptakan pengelolaan program studi pendidikan matematika sehat, mandiri, berkelanjutan, terjamin, dan berbudi utama. Pendidikan matematika tidak hanya diterapkan dalam lingkungan pendidikan, namun tanpa kita sadari pendidikan matematika telah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir yang kayak gitu, artinya kita selama ini udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah menjadi monster menyeramkan, memaksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok yang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya nggak serem tapi justru indah. Karena dengan mengenali bidang pelajaran ini, artinya kita mengenali bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isinya, menelusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggap lebih dari hitung-hitungan dan rumus semata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Coba tanya ayah kita di mana dia menyimpan kotak berkakas. Ambillah, lalu pandangi satu persatu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa melihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda-benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Iya, matematika. Itu ibarat kotak perkakas yang berisi 1000 alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun gunakan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum terbayang, coba ambil kunci yang satu ini. Ia bisa membuka baut di bagian sepedamu yang rusak, di truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk bikin bagian-bagian rumah menjadi kokoh. Kalau dalam matematika, ambil contoh angka ini. Angka atau istilah konstanta matematika yang terkenal banget. Inilah pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena, percaya atau enggak, seberapapun besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Dan itu bikin kita bisa membuat dan mengukur lingkaran-lingkaran lainnya dalam hidup kita. Dengan memakai angka ini dalam proses perhitungannya. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika sehingga menjadikan sebagai alat yang bisa kita gunakan untuk memecahkan hampir semua masalah yang kita punya. Dari dulu, sekarang, bahkan masa depan. Tapi nggak semudah itu untuk menemukannya. Manusia butuh puluhan ribu tahun untuk mampu mengerti matematika. Semua dimulai ketika angka dan konsep soal berhitung belum ada di kepala manusia.
Lalu mereka mengamati fenomena di sekeliling mereka dan menyadari adanya kejadian yang berulang. Lalu mereka mencatatnya garis demi garis menjadi pijakan-pijakan awal untuk aritmatika, ilmu tentang bilangan. Sampai akhirnya bangsa Sumeria mengganti garis menjadi simbol-simbol angka. Mereka menerapkan sistem angka berbasis 60 yang mereka gunakan untuk menghitung waktu, berdagang, membangun peradaban Mesopotamia, dan mengembangkan awal mula cabang ilmu matematika lainnya, geometri. Aritmatika dan teori tentang angka kian berkembang. Di era ini, para filsuf Yunani mengembangkan logika cara berpikir untuk mencapai kesepakatan tentang kebenaran. Lalu Plato mengamati semua unsur yang ada di bumi dengan menafsirkannya dalam bentuk-bentuk 3 dimensi. Pemikiran itu sampai kepada Euclid dari Alexandria, yang kemudian mendalaminya, lalu mencatatnya dalam 13 buku geometri. Kumpulan buku yang masih relevan hingga saat ini, sampai akhirnya manusia naik level dalam berhitung. Bangsa Romawi menciptakan sistem penomoran lewat alfabet. Permasalahan lalu timbul. Angka yang mereka punya ternyata memiliki keterbatasan. Mereka kesusahan menghitung angka-angka super besar. Bagaimana cara mengatasinya? Penemuan angka nol lah yang mengubah segalanya. Benda bulat ini punya peran maha penting yang bikin kemajuan matematika melesat. Manusia akhirnya bisa menghitung jauh lebih besar dan kompleks. Dari sini aljabar lahir di dataran Timur Tengah, dan ilmuwan jenius Al-Khwarizmillah yang membahasakan ide abstrak dan meringkas kata-kata menjadi formula persamaan matematika. Ilmunya kemudian dibawa jauh hingga ke Eropa. Di sana dunia semakin berubah dengan cepat, secepat apel yang jatuh dari dahan pohonnya. Fenomena itu diamati oleh Isaac Newton, pemikir besar yang lalu menemukan kalkulus, sebuah cara untuk mengukur seberapa besar perubahan itu terjadi pada benda-benda. Dengan cara pengukuran ini, matematika membantu bidang ilmu lainnya berkembang pesat menciptakan industri yang jadi awal peradaban modern. Dan kini, setelah mengamati ruang di alam semesta, manusia lalu menciptakan dunianya sendiri yang mereka bangun dengan angka 0 dan 1. Mencampurkan segala penemuan matematika dari era-era sebelumnya dan mencampurnya dengan penemuan-penemuan baru di era modern, membuat prediksi dan menciptakan peluang yang tak terhingga untuk penemuan-penemuan baru di masa depan. Jatuh cinta pada matematika itu bukan tidak mungkin. Rahasia mencintai matematika hanya satu: tidak gampang menyerah ketika ditantang masalah, terus mencoba, bertanya, dan mencari jawaban. Kalau sudah cinta, segalanya jadi mudah. Karir sebagai seorang matematikawan sangat terbuka lebar. Ketakutan bahwa belajar matematika susah bekerja itu pandangan kusam. Kenyataannya, di dunia yang penuh dengan data dan statistik, belajar matematika adalah investasi penting untuk masa depan. Bukan berlebihan kalau matematika disebut sebagai bahasa universal atau kode tentang alam semesta. Richard Feynman pun berkata, mustahil bisa memahami dan menjelaskan keindahan dunia ini tanpa memahami matematika. Begitu pentingnya matematika. Mungkin artinya kitalah yang mesti memulai cara pandang terhadap matematika. Pertama, dengan tidak menganggap lagi matematika sekedar ngitung-ngitung dan ngafalin rumus aja. Kedua, kita mesti tahu kalau matematika itu bahasa yang punya aturan-aturan jelas. Maka biar paham cara pakainya, kita mesti kuasai dulu konsep-konsep dasarnya. Baru dengan begitu, senjata kita akan lengkap dan siap menaklukkan masalah sebesar apapun nantinya. Karena kedepannya, senjata matematika itu emang semakin banyak dibutuhin. Kalau belajar matematika itu nggak ada gunanya. Itu mungkin aja bener kalau kita belajar di bidang itu-itu aja. Tapi mungkin bukan mau kerja, jadi apa kalau belajar matematika? Tapi pekerjaan apa yang butuh kemampuan matematika nantinya? Biar gampang bayangin ini kayak nyiapin bekal untuk pergi ke hutan yang gelap. Kita nggak tahu makhluk seperti apa yang kita hadapin di depan. Maka mesti nyiapin bekal yang cukup untuk ngadepin apapun. Dan percayalah, matematika bakal jadi bahan baku yang bakal dibutuhin untuk bikin senjata apapun nantinya. Sebagai analogi di awal, jadi ahli matematika itu jadi orang yang bikin alatnya. Alat yang bakal dipakai oleh kita manusia untuk menyelesaikan masalah dan mengetahui tentang dunia. Sekarang lihat keluar jendela. Bayangin gini, kalau seandainya aja matematika nggak pernah kita temukan,
semua itu akan roboh begitu aja? Iya, karena semua itu dibangun oleh matematika. Tanpanya, ilmu-ilmu yang ada seperti fisika, kimia, biologi, bahkan sejarah pun mungkin gak pernah berkembang semaju sekarang ini. Sekarang kita tahu kalau matematika itu ada di mana-mana. Matematikalah yang bikin manusia bisa mencatat, menghitung, dan mengukur hal apapun. Karena kita tidak akan pernah memahami sesuatu apabila tidak mengukurnya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Nah, setelah kita saksikan bersama kan penerapan matematika yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa sengaja telah kita lakukan. Saya sebagai mahasiswa IPB Utomo Malang mengaku bangga kepada matematika. I love matematika. Bye-bye. Sejuta teorema tak akan cukup untuk membuktikan. 1000 aksioma tak akan cukup untuk memahami. 100 postulat pun tak akan cukup untuk dimengerti. Aku berusaha belajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham. Dan kini, ku bagai garis lengkung yang tak kunjung lurus, bagai teorema yang membutuhkan pembuktian, bagai himpunan yang dapat didefinisikan, bagai kuliner yang ada dalam satu garis, dan bagai titik yang hanya nokta. Rasa sayangku padamu bagaikan bilangan positif, tak memiliki ujung bak lingkaran, begitu besar bagai bilangan berpangkat tak terhingga, tak akan terbagi laksana bilangan prima. Engkau begitu istimewa, seistimewa bilangan kelipatan 9, tak menentu bagaikan bilangan imajiner. Cintaku selalu tegak, setegak garis singgung lingkaran terhadap jari-jarinya. Akan selalu utuh, seutuh bilangan bulat, tak akan terpecah bagai bilangan cacah. Kuharap rasa sayangku dan sayangmu bagaikan sisi bujur sangkar, memiliki besar cinta yang sama seperti sudut-sudut segitiga sama sisi, tak berliku-liku bagai metode sinus konsinus.